Jadi amaliyah Ramadan itu pertama tilawah dan tadarus Al-Quran untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ilmu. Karena kita memahami ya, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelasan dan penerangan dari petunjuk itu, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan kalau kita kaji Al-Quran, baca Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir, dari surat pertama sampai surat terakhir, ternyata kata Ramadan itu hanya disebut satu kali. Ya. Ramadan itu artinya panas banget. Ya. Jadi suhunya pas bulan Ramadan itu panas banget. Tapi makna tersirat, makna implisit yang terkandung di dalamnya, Ramadan itu bulan pembakaran. Yang dibakar apa? Dosa itu. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Siapa yang bisa saum di bulan Ramadan, ya. Kemudian salat tarawih di bulan Ramadan, ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosanya yang telah lalu. Begitu selesai Ramadan, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Hanya bulan Ramadan disebut bulan suci, ya. Syahrul Maghfirah, bulan bersih-bersih, ya. Disimbolkan dengan apa namanya itu? Keramas apa ya? Iya, keramas kan. Pada nyebur ke kolam itu. Itu. Apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Ada itu istilahnya tuh, saya lupa lagi tuh ya. Itu. Kalau kita kan keramas tiap hari ya. Apalagi nanti dodo keramas terus itu. Jadi nggak ada Ramadan aja keramas terus itu nanti. Ya. Jadi atadarus wa amaliyatud dirasah wa ta'lim wa ta'allum, ya. Bitama'un wa tarkiz. Nah ini tolong di ini ya, disimak nih. Apa sebenarnya tadarus itu? Tadarus itu huwa adalah amaliyah. Amal perbuatan, adirasah mengkaji, wa ta'allum dan mempelajari, bitama'un wa tarkiz dengan cermat dan penuh konsentrasi. Apalagi sekarang perangkatnya itu mudah ya, bisa lewat HP, Quran Android, Quran Indonesia, itu ada tarjamah per kata, bisa tuh ya, buka Android ya, gitu. Atau juga sekarang ada banyak Quran yang agak gede ya, isinya itu Al-Quran, terjemah, tafsir, sababun nuzul, wah banyak banget itu ya. Ya, ya? Nah, ada Cordoba, ada itu ya. Ada Al-Hafidh, ada ya. Jadi tadarus adalah proses menelaah dan mempelajari secara cermat dan penuh ya, konsentrasi. Penuh konsentrasi, khusyuk ya, khusyuk. Fokus kepada Al-Quran yang dibaca dan dipelajari. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Jibril itu setiap malam ya, di bulan Ramadan menemui Rasul. Kemudian keduanya tadarus, mengkaji Al-Qur'an ya. Jadi kalau tilawah bisa sendiri, ya. Bisa juga berjamaah ya. Tapi jangan begini, pas orang lain baca kita nggak dengerin ya, berarti kita tidak tilawah ya. Jadi kalau kita baca terus pas bagian orang lain ya, nggak dengerin,
Tetap kalau berjamaah bacaan orang lain juga didengarin. Insya Allah 1 huruf 10 kebaikan. Bahkan kalau kita diam ketika Al-Quran dibacakan oleh orang lain, kemudian kita menyimak dengan baik dan benar, maka la'allakum turhamun, akan dapat rahmat Allah, dapat tiket untuk masuk surga itu. Ya. Cuman kadang-kala kalau kita yang baca orang lain nggak dengar kan marah ya. Tapi kalau orang yang baca kita nggak dengar, ya kayaknya nggak dosa itu. Padahal perintahnya itu apa? Dengarkan dan diam. Ya. La'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Kemudian yang kedua, amaliyah Ramadan itu adalah saum. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi siapa saja yang menyaksikan di antara kalian ya, yang namanya Ramadan, ya, maka hendaklah dia saum. Menyaksikan itu pertama hadir, tidak sedang safar, tidak sedang bepergian. Kalau safar, saum lebih baik. Kalau tidak saum, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau sedang safar kita tidak saum, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, ya, di samping mukim sedang tidak safar, syahidah itu artinya sehat dan mampu untuk saum. Ya. Sebab ada orang yang tidak kemana-mana, kemudian sehat tapi tidak mampu saum, bisa jadi. Ya. Mungkin karena pekerjaannya berat ya, berat. Ada nggak pekerjaan yang berat banget sampai tidak bisa saum, ada nggak? Hah? Iya, itu ada itu. Ya. Itu namanya apa? Tidak mampu ya, tidak mampu. Bukan tidak sehat, ya, tapi tidak mampu. Ya. Maka itu diperintahkan untuk fidyah. Ya. Kalau pekerjaan itu permanen, ya, permanen. Ya. Kecuali misalnya kebijakan apa? Yang punya perusahaan selama Ramadan sebulan penuh libur, lain lagi tuh ya. Ya. Kemudian saum adalah ibadah khusus yang menghubungkan iman dengan takwa. Jadi kalau iman mau berbuah takwa, saum. Ya. Kalau manusia mau dianggap sebagai orang yang bertakwa, ibadah. Ya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu apa? Wudullaha rabbakum. Ya. Alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, jadi wahai manusia, beribadah kepada Allah ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau manusia mau dinilai ya sebagai orang yang bertakwa, ibadah. Tapi kalau orang yang beriman, imannya mau membuahkan ketakwaan, saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi derajat ya, takwa itu didapatkan dengan 2 cara. Pertama, ibadah secara umum ya. Baca Quran, zakat, infak, sedekah, haji, umroh ya. Bisa juga dilakukan secara khusus, yaitu saum. Ya. Jadi saum itu ibadah yang menghubungkan iman dengan takwa. Ya. Ya. Sedangkan takwa adalah jembatan yang menghubungkan iman dengan husnul khotimah. Ya, jadi kalau kita mau husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, pertama jaga iman, yang kedua jaga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Takwa itu penting. Karena Allah menjanjikan 2 kebaikan. Pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, jannah, surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Ya.
Padahal di bumi ini ya, makin lama tanah makin murah makin mahal. Mahal itu ya. Tidak ada tanah yang 30.000 semeter kecuali di Pik 2 ya. Nggak ada itu. Ya. Tanah kuburan aja berapa tuh? Tanah kuburan itu berapa meter sih? 2 kali 1 ya. Itu berapa? Nah, mau kelas apalagi di San Diego Hills ya. Itu berapa itu ya? Mahal itu. Ini dikasih sorga yang kaprinya seluas langit dan bumi. Kenapa? Karena ada rumah, ada istana, ada kemah, ada kebun, ada taman, wah ada sungai. Ya, itu punya sendiri itu, punya sendiri itu. Ya. Dan Allah Maha Kaya. Ya, kalau kemudian sorga yang seluas langit dan bumi dikasihkan untuk tiap orang, Allah jatuh miskin nggak? Enggak, Allah tuh Maha Kaya. Ya. Makanya Allah tuh Hamid, Halim, Allah tuh terpuji, kemudian juga Allah tuh pemurah. Kalau ngasih nggak pernah sedikit. Ya. Kalau kita biasanya ngasih banyak atau sedikit? Sedikit. Ya. Bahkan manusia itu punya sifat makin kaya makin pelit. Makin kaya makin pelit. Padahal sedekah yang paling afdol itu ketika sedang sehat ya. Biasanya kalau sedang sehat kan pelit ya. Kalau sedang sakit pemurah itu ya. Jadi kalau berobat nggak pernah nawar itu. Kepada dokter suka nawar nggak kalau berobat? Enggak ya. Ke apotek nggak pernah nawar itu ya. Ke Bancun tuh nggak pernah nawar. Tapi kalau sehat nawar melulu itu. Udah dikasih minta nambah lagi. Pelit banget itu. Yang kedua, ketika sedang takut miskin. Ya, itu sedekah yang paling afdal. Pertama ketika sehat, yang kedua ketika sedang takut miskin. Jadi manusia tuh makin kaya makin pelit, ya gitu kan. Nah, as-saum yang namanya saum itu adalah al-imtina. Al-imtina itu berpantang, ya. An ba'dil mufattirat an ba'dil mufsirat, dari yang membatalkan ya. Jadi tidak melakukan amalan yang membatalkan saum. Contohnya apa? At-ta'am yang berkaitan dengan makanan. Yang kedua wasyarab yang berkaitan dengan minuman. Yang ketiga waljima yang ada kaitannya dengan seksual, kebutuhan seksual. Makan, minum, kemudian jima. Nah itu berpantang, ya, dipantang. Kapan itu minas subuh? Dari subuh hatal maghrib sampai maghrib. Ya. Di kita sebelum subuh ada namanya imsak. Ya. Itu imsak hanya untuk menjaga kehati-hatian. Tapi masih boleh makan nggak? Masih boleh makan, masih boleh minum. Kalau sudah Allahu Akbar, nah itu baru. Ya. Makanya ada 2 azan itu. Pertama azan fajar kidzib. Azan waktu sahur untuk makan itu. Yang kedua ada azan pada waktu fajar sidik. Itu subuh ya. Itu sudah berhenti makan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, amaliyah Ramadan itu adalah zikir dan syukur. Perbanyak zikir, perbanyak syukur. Ya. Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian harus ingat kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Ya, gitu. Ya, beruntung, bahagia, senang. Ya, kalau kita diingat Allah. Tapi Allah tidak akan ingat kepada kita kalau kita tidak ingat kepadanya. Kenapa? Karena al jaza min jinsil amal. Ya. Balasan yang Allah berikan tuh sesuai dengan amal yang kita lakukan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keburukan sesuai dengan hasil usahanya, kan gitu. Jadi kalau kita zikir kepada Allah, Allah pun zikir kepada kita. Ya. Kemudian kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pun bersyukur kepada kita. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura.
bahwa sorga yang penuh dengan kenikmatan, sorga yang penuh dengan kemewahan, sorga yang merupakan tempat istirahat yang paling sempurna itu sejatinya adalah jazaa, balasan itu. Ya. Kemudian, ya, sa'yukum mashkura, usaha kamu yang disyukuri oleh Allah. Ya. Jadi yang bersyukur itu bukan hanya kita kepada Allah, Allah pun bersyukur kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh, maka Allah bersyukur kepada kita dengan memberikan sorga dan kenikmatannya. Ya. Baca surat Al-Insan. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Sejatinya sorga itu tidak hanya merupakan balasan atas kesabaran, tapi juga merupakan bentuk syukur Allah atas usaha kita waktu di dunia. Jadi sholat kita akan disyukuri, akan dibalas itu. Sholat kita, ngaji kita. Ya. Ngaji ini apa balasannya? Jalan-jalan di taman sorga. Ya. Ya. Jalan-jalan di taman sorga. Makanya buka hati, buka mata, buka telinga. Supaya kita dapat bonus yang namanya raudun. Raudatun min riyadil jannah. Salah satu taman di antara taman-taman sorga. Saya punya jamaah pengajian itu di servis cepat atau cepat servis di sana. Tahun berapa itu? Waktu ngaji tiba-tiba ada supir taksi masuk ya. Ya. Langsung dengerin sampai apa? Sampai selesai itu. Padahal dia lagi bawa taksi. Ya. Ternyata dia tahu ada hadis kalau lewat majelis zikir maka hendaklah singgah ya, karena majelis zikir itu ya menjanjikan taman sorga ya. Ya. Padahal kalau dia dengerin yang namanya kajian 1 jam kan bisa jadi dapat order ya, dia batalkan ordernya, ditutup dia ya. Kenapa? Karena dia tahu tahu tentang keutamaan hadir di majelis ilmu ya. Jadi yang di luar aja masuk, tapi yang terjadi yang di dalam keluar, kan ada ya? Nah, ada kan yang dari dalam keluar. Harusnya yang dari luar masuk ke dalam. Itulah namanya halaqah zikir atau majelis ilmu. Nah, firman Allah SWT bahwa bulan Ramadan itu bulan zikir dan bulan syukur. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Ya. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, ada 2 cara ya menyempurnakan bulan Ramadan itu. Yang pertama dengan hisab ya. Karena ya asyamsu wal qamar bihusban ya, bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan, bisa dihitung ya. Manusia dimudahkan oleh Allah untuk menghitung perjalanan bulan matahari, kemudian perjalanan bumi ya. Bulan matahari bumi itu menghasilkan waktu qamariyah dan waktu syamsiyah. Itu dihitung, namanya hisab. Tapi ternyata dihitung saja nggak cukup ya. Nah, yang kedua menyempurnakannya itu dengan apa? Dengan ru'yat. Dengan dilihat langsung, melihat hilal. Kalau terlihat besok saumnya. Tapi kalau tidak terlihat itu disempurnakan lusa saumnya ya. Jadi sebenarnya sederhana dan gampang. Tapi biasanya kalau ada perbedaan ribut melulu ya. Aneh kan, ribut melulu. Padahal sudah jelas itu. Ya walitukmilul iddata. Ya, kalau sudah sempurna bilangannya, walitukabirullah, bertakbir kepada Allah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja Allahu Akbar. Ya. Ya. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ya. Rabbi wa rabbukallah, kan itu ya. Itu zikir itu, zikir. Ya. Kenapa? Alam hadakum. Karena Allah sudah ngasih hidayah kepadamu. Ya. Jadi bertakbir, berzikir ketika ya,
kita sadar Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, itu adalah bagian daripada kesyukuran. Ya, la'alakum tashkurun. Ya. Jadi orang tidak dianggap berzikir dengan sempurna kalau tidak membuahkan syukur. Orang tidak akan dinilai bersyukur dengan sempurna kalau tidak membuahkan ibadah. Ya. Dan ternyata zikir, syukur dan ibadah itu tidak mungkin kita lakukan tanpa ma'unah, pertolongan dari Allah. Ya. Jadi hidup kita itu sejatinya itu ada tiga bagian besar. Pertama, berzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan malas-malasan, jangan amatiran. Dan itu kita mohonkan setiap saat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu. Ya. Itu surat Al-Baqarah 185 sebagai dalil bahwa Ramadan itu adalah bulan zikir. Ramadan itu bulan syukur. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan syariatnya, itu syukur. Ya. Allah ngasih harta. Ya, kita makan sebagian, minum sebagian, pakai sebagian, tapi sebagian lagi kita bagikan. Itu syukur itu. Dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Karena itu bukan milik kita, tapi harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Orang lain yang berhak mendapatkannya disebut mustahik. Jadi ketika kita berzakat, berinfak dan bersedekah, bukan ngasih, bukan, tapi menyerahkan. Menyerahkan kan? Ya. Kalau ngasih pasti sombong yo. Sombong kan? Kalau menyerahkan wajar lah, punya dia, ya. Dan ketika zakat, infak, sedekah, kenapa harus ikhlas? Pertama, bukan harta kita. Yang kedua, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, minimal 700 kali itu ya diganti oleh Allah SWT. Ya. Yang keempat, ya, bulan Ramadan ya adalah bulan yang diberkati. Ya. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu? Dengan berbagi kebaikan. Ya. Berbagi kebaikan. Wa may yuqasuhan nafsi faulaika humul muflihun. Kalau kita mau dicatat sebagai orang yang al-muflihun, orang yang meraih keuntungan, mendapatkan warisan berupa sorga Firdaus, sorga yang terbaik dan tertinggi, maka jadilah orang yang bisa mencegah dari sifat pelit. Wa may yuqasuhan nafsi, siapa yang dijaga dari sifat pelit dirinya itu, faulaika humul muflihun. Ya. Kita sebenarnya senang memberi, senang diberi ya. Senang diberi ya. Ya. Makanya katanya merek baju yang paling bagus, yang paling baik kata Pak Kasidi, merek Ratuku. Apa Ratuku itu? Nggak dibeli. Itu ya. Ya. Jadi makanan yang paling enak itu adalah makanan yang dikasih orang. Padahal sebenarnya Allah sudah ngasih tahu ada sifat buruk manusia, yaitu pelit. Nah, pelit itu jangan diikuti, ya. Jangan ikuti, kalau diikuti celaka. Contohnya si Korun. Sifat pelit dan sombong yang ada pada si Korun menyebabkan bukan hanya hartanya yang ditenggelamkan ke dasar bumi, tapi juga si Korunnya itu. Kenapa? Karena pelit. Ya. Dia mengatakan, aku dapat harta itu karena aku berilmu. Aku dapat harta itu karena aku bisa cari duit. Ya. Padahal dia lupa pernah datang kepada Nabi Musa minta didoakan supaya jadi orang kaya karena tidak tahan dengan kemiskinan. Ya. Oleh Nabi Musa didoakan jadi orang kaya, lupa diri. Ya. Ya. Innama utitu ala ilmin, kata Korun. Kenapa aku harus berbagi dengan orang lain? Kenapa harus zakat, infak dan sedekah? Sementara harta yang aku dapat ala ilmin, karena ilmu yang aku ada pada diriku kan gitu, yang aku miliki. Nah, Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadanas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Paling dermawan. Jadi kalau dia dapat rezeki tidak dibawa pulang ke rumahnya, ya. Kalau kita kadang-kadang buat cucu kan gitu ya. Enggak dibawa pulang ke rumahnya. Dia pernah dapat ya 90 dirham itu. Langsung digelar di atas tikar. Dipanggil para sahabat, silakan yang butuh ambil. Ya. Para sahabat kan koni, bukan Tommy. Ya. Koni itu ngambil sesuai kebutuhan. Kalau Tommy ngambil sesuai keinginan ya. Ya itu Tommy. Ya. Jadi to, mim, ain, Tommy. Ya, itu ngambilnya sesuai dengan keinginan. Tapi kalau koni, op, nun, ain, ngambil sesuai kebutuhan. Kalau kita dikasih, ngambilnya sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Nah, kalau sesuai keinginan itu namanya si Tommy. Ya. Iya. Jadi ketika digelar di atas tikar, para sahabat punya sifat koni. Yang tidak butuh nggak ngambil. Ya. Tapi kalau yang butuh baru ngambil. Dan ngambilnya sesuai kebutuhan. Sampai kemudian habis. Ya. Setelah habis ada orang yang datang. Ya Rasul, saya juga butuh. Kata Rasul, kan kamu tahu sudah habis. Tapi kalau kamu benar-benar butuh, kamu beli apa yang kamu butuhkan. Dan itu aku nanti akan bayar. Jadi berutang atas namaku. Boleh itu berutang untuk kebaikan. Kamu ambil apa yang kamu butuhkan, itu atas utang aku nanti saya bayar. Kan gitu. Itu Nabi ya. Makanya ajwadanas. Ya. Ketika sedang asyik ya, di rumahnya tiba-tiba ada seorang pemuda diutus oleh ayahnya yang baru panen timun muda. Ya, dia cinta sama Rasul. Ya ini kasihkan sama Rasulullah. Oleh pemuda itu dibawa. Ya. Rasul waktu itu sedang menggenggam emas. Ya. Jadi tangan kanan dan kirinya itu sedang menggenggam emas. Ya, dikasih timun. Nah emasnya dikasihkan kepada orang itu. Itu ajwadanas. Ya. Kemudian wakana ajwadu mayakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Ya. Dan dialah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengannya. Ya. Gitu. Artinya apa? Ada adab ya, menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu itu pertama apa? Pertama adalah istighfar, tazkiyatun nafs. Ya. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu Rasul melakukannya sampai 100 kali ya. Nanti ketika selesai ya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca Quran, kemudian baru ngaji gitu. Jadi kalau di tempat-tempat lain sebelum ngaji itu baca Quran dulu ya. Baca Quran dulu ibu-ibu ya. Kalau kita kan langsung ngaji kan gitu. Nah, kemudian ada lagi apa? Sodako ya, sodako. Salah satu adab taklim itu sodako. Ya, makanya ada kotak amal yang diedarkan. Ya. Itu karena jarang yang isi itu. Akhirnya kotak amalnya tuh dibikin dalam bentuk kuburannya. Itu kuburan itu di mana? Oh di masjid itu tuh, di Otorita ya. Otorita itu di pelabuhan. Kan saya suka ngisi sono tuh. Saya lihat, kotak amal itu dalam bentuk kuburan, coba dibikinin bentuk kuburan. Oh, itu dipakai itu ini juga bikin kuburan tuh. Jadi orang takut mati dia masuk itu penuh ya. Ya ada yang begitu. Ya. Jadi sebelum ngaji tadarus dengan Jibril itu dia berderma dulu, bersedekah dulu. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalah katanya. Ya. Rihil mursilah atau mursalah ya. Jadi Rasul itu lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup ya. Jadi angin itu kencang banget. Tapi kedermawanan Rasul dalam berbagi kebaikan itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yang kelima ya amaliyah Ramadan itu ya untuk mendapatkan keberkahan. Ya, di antaranya dibebaskan dari neraka adalah beribadah dan berdoa. Ya. Bagaimana caranya supaya kita
ya, berdoa kepada Allah, doanya dikabul. Ibadah dulu. Ibadah apa yang menyebabkan doa kita dikabul? Ibadah yang bisa mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita didekatkan di sisinya, kemudian dibersamai olehnya dan dicintai olehnya. Manakala kita berdoa, doanya insya Allah dikabul. Ya, itu harus dekat dulu dengan Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Ya, sebenarnya berdoa dulu atau ibadah dulu? Beda dulu. Ibadah hanya kepada Allah, berdoa juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal kan 17 kali kita berikrar. Jadi ibadah dulu. Jadi kalau kita berdoa ternyata belum dikabul, bisa jadi ibadah kita belum mabrur. Amal kita belum makbul, ya. Sebab kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Artinya apa? Kalau kita tahu Allah sangat dekat, berarti kita harus mendekat kepadanya. Mendekat dengan apa? Dengan ibadah. Setelah kita dekat kepadanya baru berdoa. Karena Allah itu ghaniyun, Allah itu kaya, ya. Sementara manusia fakirun, manusia itu fakir, ya. Jadi kita ibadah kepada Allah itu bukan Allah butuh kita, tapi kita butuh Allah. Nah, karena Allah itu dekat dengan hambanya, ujibu da'wata da'i idza da'ani, ya. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ada doa yang bukan doa, ada itu, ya. Ya Allah, jika engkau mau, ya, kan? Ya, kabulkan doaku, tapi kalau enggak mau enggak apa-apa. Nah, itu bukan doa itu mah, ya. Ada tuh doa yang seperti itu. Ada doa yang seperti itu, ya. Gitu. Ya. Nah, ada doa yang bukan doa, ada. Tapi doa dan benar-benar doa, tapi yang berdoanya orang yang tidak layak berdoa, itu pun tidak akan dikabul. Ya. Doa dan benar-benar doa, kemudian yang berdoanya orang-orang yang benar-benar layak berdoa, tapi tidak berdoa kepada Allah, berdoanya kepada selain Allah, itu juga tidak akan dikabul. Salah berdoa itu namanya, ya. Jadi harus dakwat da'i idza da'ani. Doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku, ujibu, pasti akan aku kabulkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fal yastajibuli, ya. Jadi kalian harus mengabulkan permohonanku. Jadi kita harus tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan dari kita, kan? Gitu. Di antaranya kita menyebut namanya, ya, mengingat namanya, memuji, mentauhidkan dan sebagainya, dzikir, ya. Kemudian Allah juga, ya, memerintahkan pada kita untuk bersyukur, syukur nikmat, jangan sampai kufur nikmat. Baru kemudian Allah menginginkan kita untuk ibadah, ya. Baru kemudian Allah akan mengabulkan doa. Terus apa? Wal yu'minu bi, ya, harus beriman kepadaku. Jadi berdoa itu harus yakin, nggak boleh ragu, harus yakin. Makanya kalau berdoa tuh jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung, ya. Iya, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah juga Maha, ya, Maha terpuji, ya. Jadi ketika berkaitan dengan, ya, Allah memberi hambanya ketika berdoa, ada kaitannya dengan Ghaniyun, Hamidun, Halimun, kan gitu, ya. Jadi kaya, terpuji dan pemurah. Gitu, ya. Kemudian la'allahum yarsyudun, agar kalian, ya, memperoleh kebenaran. Jadi arusydu itu lawannya al-ghayyub, ya. Arusydu itu benar, lawannya salah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang terakhir i'tikaf. Ini puncaknya. Puncak keberkahan di bulan Ramadan itu ditutup dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalau kamu mau sedang i'tikaf di masjid, niat i'tikaf di masjid, itu pas adzan maghrib cukup makan dan minum saja. Jangan mendekati istri, gitu kan? Jangan dekati istri, ya. Jangan menggembirakan istri-istri kamu. Ini bahasa yang dalam banget, ya. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada kalimat-kalimat yang jorok dan porno, ya. Jadi suami istri berhubungan intim
itu menggunakan kata wala tubashiruhunna. Janganlah kalian menggembirakan istri-istri kalian. Gitu kan? Ya. Jadi ketika kita memberi nafkah batin kepada istri, bisa nggak istri kita gembira dikasih nafkah batin? Ya. Kadang-kadang yang gembira cuma suaminya doang ya. Ya. Harus sampai gembira itu ya. Itu. Makanya nggak boleh terburu-buru katanya. Seperti apa? Seperti ayam, seperti burung tuh. Iya itu. Ini luar biasa. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian gembirakan istri-istri kamu, artinya melakukan hubungan intim, berjima. Wa antum akifuna fil masajid, ketika engkau sedang itikaf di masjid. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itikaf itu berdiam diri di masjid dengan tujuan ibadah kepada Allah, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meningkatkan ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Boleh nggak itikaf bawa HP? Boleh, asal konten-kontennya konten yang bernuansa ibadah, bernuansa dakwah, bernuansa zikir, ya. Jadi seputar itu, ya, sholat, zikir. Ya. Ketika kita buka HP, kita dengerin bagaimana sifat sholat Rasul, ya, lihat videonya tentang sifat sholat Rasul. Nah itu boleh dalam itikaf. Ya. Tapi yang lebih utama, kita lebih banyak komunikasi dengan Allah, ya. Makanya ada yang itikaf itu bawa tenda, ada ya? Ada tuh. Bawa tenda di sono tuh, pasang tenda. Jadi dia nggak mau ngobrol dengan yang lainnya, zikir dan sebagainya. Ya. Memang kalau ngobrol mah janganlah 1 jam, 3 jam juga kuat ya, betul kan? Padahal ngobrol tuh nggak pakai judul, kuat lama. Ngaji pakai judul 1 jam udah berapa kali ganti kaki gitu ya. Itu barangkali ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup.